Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya kita dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Pada kali ini kita akan mempelajari materi IPS yakni kondisi alam Indonesia. Selanjutnya yakni kita akan membahas yang pertama keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Pada slide kali ini, kita akan belajar tentang kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara, Papua, dan Maluku Utara. Akibat dari tumbukan lempeng antara lain yakni yang pertama, membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dan yang kedua yakni menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa sendiri dibedakan menjadi dua, yakni gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Contoh gunung api terkenal letusannya yang dahsyat yakni Gunung Tambora dan Krakatau. Bisa dilihat pada slide kali ini gambarnya. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung api. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Lalu, pada slide kali ini kita akan belajar tentang bentuk muka bumi. Jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 13.466 buah. Sedangkan luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Selanjutnya yakni kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yakni sekitar 20 derajat Celcius. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini yakni pembagian iklim dunia. Silakan kalian. Selanjutnya yakni keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi tiga jenis iklim, yaitu iklim muson atau musim, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sedangkan iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Iklim musim terdiri dari angin musim barat atau muson barat dan angin musim timur atau muson timur.
Sedangkan iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya. Berikut adalah angin muson barat. Silakan kalian cermati gambarnya ya, perbedaan dari angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat sendiri adalah angin yang bertiup bulan Oktober hingga April. Angin bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia. Angin yang dibawa dari Asia ke Australia akan melewati jalur Samudra Hindia di selatan dan barat Indonesia, sehingga angin tersebut mengandung banyak uap air yang menyebabkan pada bulan Oktober sampai bulan April di Indonesia terjadi musim hujan. Sedangkan angin muson timur yakni angin yang bertiup sekitar bulan Mei hingga September. Angin itu bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Angin tersebut melewati daerah gurun yang luas di benua Australia dan juga melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga uap yang dikandungnya maka di Indonesia pada umumnya musim. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi tetapi tidak merata, yakni daerah yang memiliki curah hujan sangat tinggi adalah wilayah Kepala Burung Papua Barat, yaitu sebelah barat Manokwari. Dapat kalian amati pada peta yang ada di sebelah kiri ini. Lalu daerah yang curah hujannya rendah yakni tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Sedangkan kalau Indo-Malayan yakni meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian yakni meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, serta Papua. Selanjutnya yakni flora Indonesia bagian barat atau bisa juga disebut dengan tipe Asiatis. Wilayah Indonesia bagian barat yakni meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis flora antara lain yakni karet, kapur barus atau kamper, kemenyan, meranti, tanaman lumut, paku, mahoni, dan damar. Selanjutnya yakni flora bagian tengah atau bisa juga disebut dengan flora tipe peralihan. Flora tipe peralihan banyak didominasi oleh hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis. Jenis flora seperti eboni, anggrek, cendana, dan gaharu. Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Flora endemik Indonesia Tengah antara lain eboni dan gaharu. Selanjutnya yakni flora Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayahnya yakni meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora di wilayah ini yakni seperti pohon sagu, nipa, cengkeh, kayu putih, pohon endemik matoa, dan hutan bakau yang ada di daerah pesisir pantai. Pada slide kali ini kita akan membahas karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Timur. Bisa dilihat perbedaannya Indonesia Barat dan Indonesia Timur pada tabel ini ya. Selanjutnya yakni persebaran fauna di Indonesia. Tadi kan sudah membahas tentang flora. Flora itu tumbuhan, sedangkan sekarang fauna. Fauna yakni hewannya. Yang pertama, fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
Mamalia berukuran besar banyak juga ditemui di wilayah ini seperti gajah, harimau, tapir, badak berjula satu, banteng, orangutan. Selain mamalia, ada pula reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, dan bunglon. Serta berbagai jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, dan merak. Selanjutnya yakni fauna Indonesia bagian tengah atau bisa juga disebut dengan fauna tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pada pula wilayah fauna Kepulauan Wales yakni mencakup Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini yakni babi rusa, anoa, kuskus, monyet hitam, kuda, dan sapi. Selain itu, terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis. Selanjutnya yakni fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut juga tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia seperti kanguru, beruang, walabi, landak irian, kanguru, pohon, dan kelelawar terdapat di daerah ini. Selain mamalia, terdapat pula reptil dan berbagai jenis burung. Bisa kalian amati pada peta di bawah ini, yakni letak-letak fauna asiatis, fauna peralihan, fauna australis yang dipisahkan atau dibatasi dengan garis Wallace maupun garis. Berikut adalah fauna tipe asiatis, australis, dan fauna tipe peralihan. Sekian materi pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat kalian pahami ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.